Perkenalkan, saya Yohana Purnama Darmawan. Saya dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara dan saya sebagai penulis buku seri kuliah ringkas Komunikasi Bisnis keluaran penerbit Erlangga. Komunikasi bisnis adalah komunikasi di lingkungan kerja biasanya ya, sehingga biasanya bedanya dengan komunikasi pada umumnya adalah lebih formal. Baik itu dia tata bahasanya, lalu kemudian cara penyampaiannya, dan tentunya kita harus bisa memperhatikan juga etika dan sopan santun pada waktu kita berkomunikasi bisnis, lebih ke arah etika dan sopan santun aturan-aturan bisnis. Dalam komunikasi bisnis mencakup baik itu verbal maupun non-verbal, karena verbal kan baik tata bahasanya dan cara kita berbicaranya, dan non-verbal adalah ekspresi kita, lalu apa yang bisa terlihat pada waktu kita berbicara, bahkan termasuk apa yang kita pakai dan apa yang kita bawa pada waktu berkomunikasi. Komunikasi bisnis tentunya harus dikuasai oleh semua orang yang apakah dia bekerja secara pribadi, apalagi kalau dia bekerja di lingkungan bisnis dalam arti kata formal, dia bekerja di kantor, ya. Karena komunikasi bisnis penting sekali dan semua orang harus menguasai, begitu dia masuk ke lingkungan bisnis, dia harus bisa berkomunikasi dalam konteks bisnis secara baik dan benar. Hampir semua bidang usaha, bidang kerja membutuhkan orang-orang yang terampil dalam berkomunikasi. Sehingga kalau kita bilang, apakah khusus dalam bidang-bidang tertentu? Saya rasa tidak. Jadi hampir semua bidang dimanapun Anda bekerja, Anda harus menguasai komunikasi bisnis ini. Kalau kita bicara tentang contoh perusahaan-perusahaan yang bisa berkomunikasi dengan baik, banyak sekali ya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Dan komunikasi bisnis bukan hanya orangnya saja yang berbicara, akhirnya kemudian bagaimana cara mereka mengkomunikasikan tentang produk atau jasa mereka kepada masyarakat. Sehingga bagaimana masyarakat bisa mengikuti. Kalau ditanya, apa perusahaan-perusahaan yang baik, tentunya kita kembali lagi ke masyarakat. Apa yang bisa dikenal oleh masyarakat? Perusahaan apa, merek, brand apa yang dia kenal? Dan siapa orang-orang yang dibalik brand tersebut yang dia tahu? Berarti kalau masyarakat atau pemakai atau konsumen bisa tahu, berarti perusahaan itu komunikasi bisnisnya bagus. Dan di era pandemi seperti sekarang ini yang kita perhatikan bahwa yang menonjol adalah orang-orang lebih banyak berkomunikasi secara virtual. Karena kan bisnis harus tetap berjalan. Sementara tidak boleh bekerja di kantor, tidak boleh tatap muka. Akhirnya kemudian apa yang dilakukan? Ya berarti secara virtual. Dan beruntung teknologi sudah demikian canggihnya, sehingga kemudian mereka tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa bekerja dengan baik dengan komunikasi virtual. Itu saja bedanya antara sebelum pandemi dan setelah sekarang pada waktu pandemi. Pengaruh kemajuan teknologi dan juga kebetulan sekarang ada masa pandemi, akhirnya kemudian kita bisa mengaplikasikan komunikasi itu secara baik ya. Jadi menggunakan virtual komunikasi tadi yang mungkin selama ini tidak terlalu dimanfaatkan, akhirnya kemudian sekarang semua memanfaatkannya dengan cara yang baik. Nah, itulah yang kita bilang bahwa di era pandemi ini akhirnya kemudian kita lihat bahwa semakin banyak orang yang menguasai bagaimana berkomunikasi secara virtual, menggunakan kecanggihan teknologi untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan siapapun, dimanapun berada, dan kemudian bisnis tetap bisa berjalan. Dalam berkomunikasi kan ada pengirim pesan dan ada penerima pesan.
Nah, agar komunikasi itu bisa lancar, terjawab dengan baik, apa yang ingin dicapai itu bisa tercapai, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Bagaimana tipsnya kita bisa menjadi pendengar yang baik? Sederhana saja, kita harus fokus pada apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara pada kita, mempunyai paradigma yang sama, pandangan yang sama dengan orang yang berbicara dengan kita. Kalau kita tidak mengerti, kita bertanya, dan akhirnya kemudian komunikasi itu bisa menjadi baik. Jadi, fokus sebagai pendengar yang baik, terus kemudian kalau tidak mengerti Anda boleh bertanya. Kalau misalnya Anda mau bertanya juga bertanya dengan sopan, interupsi dengan cara yang baik sehingga orang yang sedang berbicara tidak merasa terganggu dan akhirnya komunikasi itu bisa lancar. Komunikasi nonverbal visual, penampilan, ekspresi wajah yang terlihat, ya, kontak mata kita pada waktu kita berbicara dengan orang yang sedang berbicara dengan kita atau rekan bicara, penampilan kita, postur, sikap tubuh, gerak-gerik tubuh kita, tentunya itu semua akan mempengaruhi sehingga orang yang berbicara dengan kita merasa apakah dihargai atau tidak, apakah benar-benar kita serius mendengarkan atau tidak. Untuk merencanakan pesan bisnis yang baik, tentunya kita harus tahu dulu apa isi pesannya, lalu kemudian siapa orang yang menerima pesan tersebut. Bahkan kalau dalam surat bisnis yang formal, kita juga harus tahu siapa kira-kira yang layak untuk menandatangani atau mengirimkan pesan tersebut, ya. Lalu kemudian apa yang harus dihindari kalau kita menulis surat pesan bisnis? Tentunya tidak boleh salah, misalnya typo, ya. Lalu kemudian salah menuliskan nama, atau bisa juga Anda salah dalam mengirimkan pesan, isi pesan itu sendiri tidak boleh salah. Nah, jadi kalau pesan bisnis kan seperti yang disampaikan tadi bahwa pesan bisnis lebih formal, ya, sehingga semuanya harus dibuat secara baik. Hindari hal-hal yang membuat orang yang menerima merasa kurang paham, tidak mengerti, atau bahkan mungkin merasa tersinggung. Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah bagian dari bentuk komunikasi bisnis kita untuk menunjukkan saya siapa dan ditujukan kepada perusahaan tempat di mana kita melamar kerja. Lalu bagaimana surat lamaran kerja yang baik? Tentunya yang bisa menceritakan tentang siapa kita. Dalam arti kata, pada waktu si penerima surat membaca, dia sudah tahu bahwa, oh, dia adalah atau orang yang menulis surat ini adalah orang yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, dengan demikian akhirnya kemudian perusahaan itu bisa tertarik dan kemudian memanggil orang tersebut untuk bisa diwawancara kerja. CV adalah atau kurikulum vitae adalah keterangan tentang siapa kita. Jadi biasanya ada data-data pribadi di sana. Dan ada lagi yang biasanya surat lamaran kerja dilampirkan dengan resume. Bedanya apa? Kalau Anda sebagai pemula, di mana Anda belum terlalu banyak pengalaman kerja, sebaiknya Anda tuliskan CV saja. Karena di situ hanya berisi tentang data pribadi Anda, pengalaman kerja Anda secara sederhana. Tapi kalau di resume, biasanya Anda sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak dan sudah memiliki tujuan kenapa Anda pindah kerja. Dan di situ biasanya Anda sudah menceritakan pada waktu kerja di kantor yang sekarang atau di kantor yang lama, apa tugas tanggung jawab Anda dan kenapa Anda mau pindah, apa yang Anda cari atau Anda harapkan dari pekerjaan yang baru tersebut. Jadi itu letak perbedaan antara CV dan resume. Surat lamaran kerja juga biasanya dilampirkan dengan referensi. Selain ada ijazah, ada surat-surat sertifikat keterangan bahwa kita pernah aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang kita punya keterampilan atau pengetahuan kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan surat referensi yang baik? Bisa dari tempat kerja sebelumnya, tentunya kita menginginkan bahwa referensi itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab, dan akhirnya kemudian si penerima atau pembaca surat kita berpikir bahwa, oh ya, ini adalah
orang yang berarti sesuai dengan kualifikasi yang kita harapkan. Jadi tentunya bagaimana kita bisa mendapatkan referensi yang baik juga melalui kerja yang baik pada waktu kita bekerja dimanapun kita melakukan tugas tentang job kita. Surat bisnis biasanya lebih panjang dan lebih lengkap, sehingga biasanya disebut sebagai surat yang formal. Tetapi kalau memo bisnis adalah surat yang sifatnya lebih sederhana, simple, digunakan untuk kepentingan internal. Salah satu yang ditakutkan oleh orang yang tidak biasa bicara di depan umum adalah demam panggung. Padahal demam panggung adalah hal yang wajar dan biasa. Bahkan orang yang sudah sering bicara di depan umum pun sering mengalami atau merasakan demam panggung. Tapi bagaimana kita mengurangi rasa demam panggung tersebut? Tentunya sederhana saja, dengan mempersiapkan materi yang baik, mempelajarinya terlebih dahulu, kemudian banyak berlatih, dan akhirnya kemudian kita bisa menyampaikan materi itu dengan baik. Dalam menyusun materi public speaking yang baik, tentunya pertama kita tahu dulu apa yang ingin kita sampaikan, ya. Lalu kita bikin pembukanya seperti apa, bagian isinya bagaimana, dan kemudian closingnya seperti apa atau penutupnya seperti apa. Nah, dilengkapi dengan alat bantu, yaitu kita sering sebutnya sebagai slide presentation atau PowerPoint presentation, atau alat bantu lainnya yang bisa mempertajam atau mempermudah orang memahami tentang apa yang kita sampaikan. Jadi slide presentation sangat diperlukan, karena kalau kita bicara komunikasi, ada verbal, ada non-verbal. Nah, slide presentation ini termasuk yang non-verbal, dan dia mengambil 55% dari total aspek komunikasi kita secara keseluruhan. Jadi slide presentation itu akan membantu orang lebih memahami apa yang ingin disampaikan dan kemudian lebih mempermudah mereka memahami. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi kita sebagai pembicara untuk mengingat langkah-langkah atau susunan dari satu bagian ke bagian yang lain pada waktu kita menyampaikan pesan. Berarti komunikasi bisnis adalah komunikasi kita di lingkungan kerja atau di lingkungan bisnis yang perlu kita latih, kita perlu pelajari, dan tidak sulit kok sebenarnya. Seperti komunikasi biasa, hanya mungkin verbalnya saja yang sedikit berbeda karena lebih formal dan cara penyampaiannya. Jadi Anda bisa mempelajari, melatih diri, sampai terus Anda terbiasa di dalam berkomunikasi di lingkungan kerja. Dan jangan lupa saksikan Belajar dari Pakar hanya di Erlangga Inspirasi Channel. Sukses untuk Anda semua, terima kasih.